Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Materi ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana proses pengelolaan barang, mulai dari barang diterima, disimpan, hingga disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga akan mempelajari asas-asas penyaluran serta moda transportasi yang digunakan dalam proses distribusi. Jadi, nanti kita bisa memahami alur pengelolaan sarana dan prasarana secara menyeluruh. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahapannya, kita harus memahami dulu perbedaannya. Sarana adalah alat atau media yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti komputer, meja, kursi, alat tulis, dan sebagainya. Sementara itu, prasarana adalah fasilitas atau infrastruktur yang menunjang secara tidak langsung sarana tersebut, misalnya gedung, jaringan listrik, atau akses internet. Jadi, sarana itu adalah alat utamanya, sedangkan prasarana berperan sebagai pendukung agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Lalu pada tahapan pertama, kita akan mengenal mengenai penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan menerima fisik barang dari pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Proses ini tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga memeriksa kesesuaian antar barang yang datang dengan dokumen pemesanan dan pengiriman. Tujuannya adalah memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik dan sesuai pesanan. Dalam kegiatan penerimaan terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fisik sarana dan prasarana yang diterima. Harus dipastikan dalam kondisi dan jumlah yang sesuai dengan permintaan. Kemudian dokumen pemesanan, yang menjadi dasar untuk mencocokkan antara pesanan dan barang yang diterima. Kemudian yang terakhir adalah penanganan sarana dan prasarana, agar barang tidak rusak selama proses bongkar muat. Selanjutnya, proses atau tahapan penerimaan. Proses penerimaan barang dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari barang masuk gudang, kemudian parkir dan antre, lalu dibongkar muat, kemudian disusun dan juga dicek. Selanjutnya adalah entry data, kemudian legitimasi atau pengesahan, dan diakhiri dengan tahap keluar gudang jika barang sudah siap digunakan. Setiap tahapan ini penting untuk menjaga ketertiban dan akurasi data barang yang masuk. Selanjutnya, proses administrasi penerimaan. Dalam administrasi penerimaan ada 2 proses utama. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang untuk memastikan semuanya sesuai. Kedua, dilakukan penandatanganan bukti tanda terima barang serta berkas penagihan. Proses ini penting sebagai bukti sah bahwa barang telah diterima secara resmi dan lengkap. Setelah barang diterima, langkah berikutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan barang dalam kondisi aman agar terjaga, baik itu barang baru maupun barang yang sudah rusak. Terdapat aspek fisik penyimpanan, yaitu gudang. Gudang ada 3 di sini, yaitu gudang pusat untuk penyimpanan utama, kemudian gudang transit untuk penyimpanan sementara sebelum penyaluran, kemudian gudang pemakai yang berada dekat dengan pengguna barang. Dengan pengelolaan gudang yang baik, proses penyimpanan akan lebih efisien dan juga teratur. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan antara lain, ketersediaan alat-alat pemeliharaan, kondisi dan sistem gudang, sifat barang yang disimpan, entah itu rusak, berbahaya, dan sebagainya. Selanjutnya prosedur serta tata penyimpanan, kemudian biaya operasional dan juga biaya tenaga yang tersedia, serta yang terakhir yaitu jangka waktu penyimpanan. Semua aspek tersebut harus diperhitungkan agar barang tetap aman dan mudah dikelola. Untuk prosedur penyimpanan, langkah-langkah harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meneliti barang-barang yang akan disimpan, kemudian mengelompokkan barang berdasarkan tanggal atau jenis, selanjutnya yaitu mencatat barang ke dalam buku penerimaan, kartu barang, atau kartu stok. Kemudian selanjutnya yaitu membuat denah lokasi barang di gudang agar mudah ditemukan, dan yang terakhir
Pengeluaran barang dilakukan berdasarkan SPMB atau Surat Perintah Mengeluarkan Barang. Dengan prosedur seperti ini, data barang akan selalu terpantau dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan memindahkan barang sekaligus tanggung jawabnya dari satu instansi atau unit ke instansi lain yang membutuhkan. Kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab instansi yang satu kepada yang lain, yaitu pendistribusian perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit atau orang yang membutuhkan barang tersebut. Tujuan penyaluran adalah memastikan barang sampai kepada pengguna yang tepat dan dalam kondisi yang baik. Dalam proses ini, ada 3 hal penting yang perlu dijaga, yaitu ketepatan barang, ketepatan sasaran, dan juga ketepatan kondisi. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan juga penyerahan kepada penerima. Sistem penyaluran bisa dilakukan secara yang pertama yaitu langsung, yaitu tanpa penyimpanan terlebih dahulu, ataupun tidak langsung, yaitu melalui penyimpanan di gudang sebelum dikirim. Pemilihan sistem ini tergantung pada jenis barang dan kebutuhan masing-masing unit. Dalam proses penyaluran, ada 4 asas penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ketepatan, agar barang sesuai dengan kebutuhan penerima. Kemudian asas ekonomi, yaitu agar barang penyaluran efisien dan tidak berlebihan. Kemudian keamanan, untuk memastikan barang tetap dalam kondisi baik selama proses pengiriman. Kemudian ekonomi, yaitu supaya barang yang disalurkan harus dilakukan dengan biaya seefisien mungkin. Selanjutnya kita masuk ke moda transportasi. Moda transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut transportasi yang dipakai untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kalau tadi kita bicara soal penyimpanan dan penyaluran, di sini kita bahas bagaimana caranya barang itu dipindahkan. Nah, setiap moda transportasi punya karakteristik dan kegunaannya masing-masing, tergantung jarak, jenis barang, atau kondisi medan yang dilalui. Ada beberapa jenis moda transportasi yang umum digunakan, yaitu antara lain transportasi darat seperti mobil, truk, atau sepeda motor yang mengangkut barang melalui jalan raya. Kemudian air, yaitu menggunakan kapal laut atau perahu yang cocok untuk pengiriman barang dalam jumlah besar lewat sungai atau laut. Selanjutnya udara, yaitu menggunakan pesawat atau helikopter, biasanya untuk pengiriman yang cepat dan jarak jauh. Lalu ada rel, yaitu menggunakan kereta api, efisien untuk mengangkut barang berat dan jumlah banyak antar kota dan provinsi. Lalu ada pipa, digunakan untuk menyalurkan bahan cair atau gas seperti minyak bumi, air, dan bahan kimia. Selanjutnya digital. Nah, ini unik nih, karena bukan mengangkut barang fisik, tapi data seperti teks, musik, dan perangkat lunak melalui teknologi digital. Jadi, pemilihan moda transportasi ini harus disesuaikan dengan jenis barang dan juga kebutuhan pengirimannya. Nah, selanjutnya kita akan mengupas lebih lanjut ya. Yang pertama yaitu moda transportasi darat. Moda ini paling umum digunakan karena mudah dijangkau dan cocok untuk pengiriman jarak dekat sampai menengah. Contohnya seperti tadi mobil, motor, atau truk. Biasanya barang dikirim lewat jalan raya dari gudang ke sekolah, kantor, atau instansi lain. Keunggulannya adalah fleksibel dan biayanya relatif lebih murah, tapi kekurangannya bisa terhambat oleh kemacetan atau kondisi jalan. Selanjutnya adalah transportasi air. Nah, moda ini beroperasi di jalur perairan seperti sungai, danau, atau lautan. Biasanya menggunakan kapal laut atau perahu besar untuk mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Kelebihannya bisa membawa banyak muatan sekaligus, tapi kekurangannya adalah waktu pengiriman yang lebih lama dan tergantung pada cuaca. Selanjutnya yaitu udara. Transportasi ini menggunakan pesawat terbang atau helikopter dan cocok untuk pengiriman jarak jauh dengan waktu yang cepat. Keunggulannya tentu di kecepatannya, tapi biaya pengirimannya jauh lebih tinggi dibandingkan modal yang lainnya. Biasanya digunakan untuk barang-barang yang bernilai tinggi, sensitif waktu, atau mendesak. Selanjutnya, transportasi rel. Kita bicara tentang pengangkutan barang menggunakan kereta api.
Keunggulannya yaitu pengiriman bisa dilakukan secara massal dan biayanya lebih hemat untuk jarak jauh. Selain itu, jadwalnya relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh kemacetan jalan raya. Namun, jalurnya terbatas dan hanya pada daerah yang memiliki rel kereta. Selanjutnya yaitu transportasi pipa. Kalau pipa biasanya digunakan untuk menyalurkan produk cair atau gas seperti minyak bumi, gas alam, air, atau bahan kimia. Keunggulannya, proses pengirimannya bisa berlangsung terus-menerus dan aman dari cuaca. Tapi tentu biayanya lebih besar di awal pembangunan instansi pipa, jadi hanya digunakan untuk industri tertentu. Selanjutnya yaitu digital. Ini bukan mengangkut barang fisik tapi data, misalnya mengirim teks, gambar, video, musik, atau perangkat lunak melalui jaringan internet. Contohnya kita kirim dokumen lewat email atau mengunggah data ke penyimpanan cloud, itu juga bentuk transportasi tapi versi digital. Jenis ini makin penting di era sekarang karena cepat, efisien, dan bisa menjangkau jarak tak terbatas. Baik, itu tadi pembahasan kita hari ini. Jadi, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana prasarana merupakan rangkaian kegiatan penting agar barang yang diterima, disimpan, dan disalurkan tetap terjaga, tercatat dengan baik, serta sampai ke pengguna secara tepat, aman, dan efisien. Semoga kalian paham bagaimana proses pengelolaan sarana dan prasarana dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.